Oke, kembali lagi di channel saya Renaldi SB. Dalam kericuhan kemarin yang bertemu dengan menteri, mahasiswa berteriak ya kan, Prabowo tit, pemerintah tit, ya banyak kali teriakan mereka ya. Kita lihat langsung gimana videonya. Pak Prabowo juga memerintahkan untuk segera ringkus dan tindak lanjuti aksi-aksi yang tidak benar atau anarkis. Kita lihat langsung gimana videonya. Let's go. Kebebasan berpendapat itu dari awal kita berkali-kali terangkan itu hak setiap warga negara tuh. Dan kalau warga negara ada yang tidak setuju, dia bebas untuk berpendapat juga bahwa kami tidak setuju dengan diskusi yang dilakukan. Dia lakukan diskusi tandingan, bukan dengan membubarkan diskusi itu. Nah, konyolnya di situ bisa mengerti bahwa mereka yang mengacak-acak, membubarkan dan dengan mengintimidasi, dia nggak ngerti apa sebetulnya isi pembicaraan itu. Terjadi kemarin di UGM itu ya gambaran dari itu. Pemerintah datang lalu dituding Anda tidak demokratis gitu kan, lalu mahasiswa dihalangi Anda anarkis, lalu saling jawab kami punya wewenang, pemerintah menang pemilu undang-undang dasar, tapi yang mahasiswa, tapi Anda nyeleweng, terjadilah benturan itu. Nah, itu satu contoh kecil yang muncul dari UGM. Betapa kalau demokrasi itu tidak dijalankan, dikawal oleh hukum dengan baik, maka yang akan terjadi seperti di UGM itu. Pejabat lalu terpaksa dievakuasi, pejabat diusir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup mahasiswa, hidup rakyat Indonesia, hidup petani, hidup petani. Pernyataan sikap mahasiswa lintas kampus se-Daerah Istimewa Yogyakarta atas pembubaran diskusi di GIK Universitas Gadjah Mada Yogyakarta 17 Juni 2026. Kami, mahasiswa lintas kampus se-Daerah Istimewa Yogyakarta, menyampaikan keprihatinan sekaligus pernyataan sikap atas peristiwa pembubaran kegiatan diskusi yang berlangsung pada 15 Juni 2026 di GIK UGM. Sebagian dari komunitas akademik dan masyarakat sipil, kami memandang ruang dialog, diskusi, dan pertukaran gagasan sebagai fondasi penting dalam kehidupan demokrasi. Kampus dan ruang-ruang publik harus menjadi tempat yang aman bagi setiap warga negara untuk menyampaikan pandangan, berdiskusi secara kritis, serta membangun pemahaman bersama tanpa rasa takut akan intimidasi maupun tindakan represif. Setelah melakukan diskusi mendalam, kami menyatakan sikap sebagai berikut. 1. Mengutuk tindakan pembubaran diskusi oleh segelintir oknum karena telah menghambat hak-hak demokratis mahasiswa dan masyarakat untuk berdiskusi, bertukaran gagasan, serta menyampaikan aspirasi secara damai dan terbuka. 2. Mendesak aparat penegak hukum untuk mengusut dan menindaklanjuti dugaan tindakan kekerasan fisik yang terjadi dalam rangkaian kericuhan pada kegiatan tersebut. Segala bentuk kekerasan tidak dapat dibenarkan dan harus diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku demi menjamin keamanan hukum dan serta perlindungan hak-hak sipil sebagai warga negara. 3. Mendorong pemerintah dan pemangku kepentingan untuk terus membuka ruang dialog yang inklusif dan konstruktif antara mahasiswa, masyarakat, dan pemerintah. Forum-forum semacam ini penting untuk menampung aspirasi publik, memperkuat partisipasi warga, serta membangun komunikasi yang sehat dalam kehidupan demokrasi. Kami menunggu keberanian perwakilan pemerintah untuk berdialog secara konstruktif dan solutif di Yogyakarta. 4. Menyerukan kepada seluruh elemen masyarakat untuk menghormati perbedaan pandangan dan mengedepankan dialog secara jalan penyelesaian. Perbedaan pendapat merupakan bagian yang wajar dalam demokrasi dan seharusnya disikapi melalui diskusi yang argumentatif, terbuka, dan beradab, bukan melalui intimidasi, ancaman, maupun pembubaran kegiatan. Kami, mahasiswa lintas kampus se-DIY, meyakini bahwa demokrasi yang sehat hanya dapat tumbuh melalui penghormatan terhadap kebebasan berekspresi, kebebasan berkumpul, dan kebebasan menyampaikan pendapat secara damai. Oleh karena itu, kami mengajak seluruh pihak untuk bersama-sama menjaga ruang-ruang dialog publik agar tetap terbuka, aman, dan inklusif bagi semua kalangan. Mahasiswa lintas kampus se-Daerah Istimewa Yogyakarta 17 Juni 2026. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah nonton film Pesta Babi, tapi terus dia tuh ditanya untuk pembuktian mau diajak pergi ke Papua, nggak mau. Kenapa? Karena sudah nonton filmnya. Ngapain kan? Udah nonton filmnya soalnya kan. Buat mahasiswa UGM juga jangan ya ke Desa Wanirejo Jogja, soalnya di sana ada zombie. Saya sudah nonton film Abadi Nan Jaya.
Gak usah tanya itu real apa enggak, gak usah cek juga kesana ngapain. Soalnya saya udah nonton filmnya. Jangan ke Desa Penari juga ya, karena aku udah nonton. Jadi gak perlu cek kesana ya, video call Badar Wuhi bisa. Di Amerika ada Avengers dan itu beneran, gue udah nonton semua filmnya. Kalau di Gunung Kawi beneran ada pesugihan ya kak. Belum nonton filmnya aku, kamu udah nonton? Kalau udah, ngapain cek kesana kan? Jangan ke Kalimantan juga, ada anaconda buas banget. Film tahun 2004 ada para ilmuwan cari blood orchid tapi banyak yang dimakan. Sama hati-hati ada laba-laba batu juga, bikin lumpuh. Dijelasin pas dalam perjalanan mereka. Gak usah jauh-jauh ke pantai selatan, Nyi Roro Kidul itu ada beneran. Saya udah nonton filmnya walaupun 360p. Jangan ke Bandung, tepatnya di Observatorium Bosca. Soalnya jadi salah satu tempat sekte pocong sujud. Aku udah lihat filmnya juga soalnya. Saya percaya ada dinosaurus, soalnya saya nonton Jurassic Park ada. Bang, geopolitik Pasifik sedang tidak baik-baik saja. Di Jepang ada Doraemon sama Ultraman lagi perang. Ya, jadi buat para mahasiswa, nggak usah ke Papua, nggak usah. Kan udah nonton kan Pesta Babi kan? Nggak usah ngecek, nggak apa-apa. Ngapain? Kan udah nonton filmnya. Ngapain kan buang-buang waktu buat mengecek langsung ke lapangan pakai data? Kan udah nonton filmnya. Ya, biarpun filmnya sih... Pertanyaan, benarkah ini? Kenapa sutradara film ini tidak datang tanya kepada uskup, tidak datang tanya kepada pastor-pastor yang ada di tempat itu, dan hanya mendengar dari orang-orang yang punya tujuan yang sama dengan sutradara itu? Nah, kenapa? Ya, rahasia umum ya. Sebuah film itu dibuat sesuai dengan kemauan sutradaranya. Ya, kalau misalkan kalian nggak bisa membedakan antara keinginan dari sutradara film itu mengarahkan filmnya seperti apa dengan apa yang benar-benar ada data di lapangan. Ya artinya kalian gak bisa membedakan yang mana benar-benar kenyataan, yang mana benar-benar data, yang mana benar-benar sebuah hal yang perlu kalian cek ulang atau enggak. Ya sama aja kayak begini gitu. Kalian percaya ada zombie beneran di Desa Wanirejo? Ya kan ngapain dicek ke sana? Kan udah nonton filmnya. Kabinet anjing, kabinet bangsat, Prabowo anjing, Prabowo bangsat. Revolusi prat berak sekebon. Apalah artinya revolusi zaman sekarang ini? Cuma jadi lapak narsis dan tantrum aja, kagak menjamin menawarkan solusi juga. Supaya ngerespon reaksi oknum mahasosis yang asal nyap-nyap itu, gue justru semakin meyakini kalau kualitas demokrasi kita tuh terdegradasi. Kalian tahu kan, ketika mereka itu diajak langsung ke Papua untuk melihat realita yang terjadi, itu mereka ogah-ogahan. Yang mereka yakini ya sebatas film Pesta Babi. Mereka nggak melihat realitas secara komprehensif. Di mana? Lihat aja mata ruang itu. Hah? Siapa yang menentukan tata ruang itu? Bapak kan? Ya. Bayangin, Pak. Iya. Orang Papua itu harus tergusur di sana. Iya, wes. Tangan lu ketek di sini. Kamu mau tak ajak ke sana dia? Nah, boleh. Ngapain? Lihat yang saya gusur siapa? Sekarang gini, maksud saya mengundang Anda koordinatornya. Bukan Kita siapa mau volunteer kita pergi ke Merauke. Ya kalau lu cuma omong-omong doang mah apa bedanya lo sama oknum pejabat buncit yang nggak mau menengok realita di lapangan? Gak ada beda anjir. Udahlah, jangankan ke lapangan lo mereka ini. Di edukasi aja tuh susah, udah bebal, udah close minded, otaknya tuh ngeblokir duluan, udah menolak duluan. Karena ya bisanya tuh cuma teriak-teriak pakai urat. Demokrasi itu bayangannya kayak lagi nge-gigs di konser metal. Senangnya tuh ngata-ngatain rejim-rejim otoriter, anti kritik, tapi mereka sendiri sering menolak penjelasan. Dan ketika di edukasi itu malah playing victim, merasa dibungkam, jir. Aduh, jadi apa gitu loh yang dimaksud demokrasi bagi oknum-oknum mahasosis ini? Ini gue bingung ya, ini entah karena mereka itu memang pure pelenger, atau entah karena mereka itu mendukung oknum politik tertentu. Dan even mereka mengatakan Budiman Sujatmiko itu adalah pengkhianat reformasi. Terus terang, bagian ini agak ironis sih. Tapi menurut gue di sini kita mesti paham satu hal ya. Ketika segala sesuatunya itu berbeda zaman ya, maka akan berbeda tantangan. Dan ketika berbeda tantangan, maka akan berbeda perjuangan. Pak Budiman itu memperjuangkan reformasi. Yang sekarang ini kita punya sistem demokrasi. Dan itu sampai di penjara 3 tahun. Untuk sistem demokrasi kita sekarang ini, yang sekarang kita jalani. Nah, untuk zaman sekarang konteksnya, apa ekspektasi dari revolusi-revolusi yang digaung-gaungkan itu? Paling ganti presiden sama junjungannya aja. Pret lah, berak sekebun kalau menurut gue mah ya. Sekarang share pendapat lo pada... Kalian paham atau tidak mengapa ada kekuatan politik yang ingin melengsarkan Prabowo dan ingin segera mengakhiri kekuasaan Prabowo Subianto? Bukan karena Prabowo melakukan kejahatan, bukan karena Prabowo korupsi, dan bukan karena Prabowo menyiksa rakyatnya, tetapi karena Prabowo tidak mau berkolusi dengan oligarki, tidak mau berkolusi dengan para begal-begal APBN selama ini, tidak mau berkolusi dengan para maling-maling sumber daya alam kita selama ini, dan tidak mau menjadi antek oligarki. Berbeda dengan kekuasaan masa lalu. Kekuasaan masa lalu nyaman,
beternak begal APBN, nyaman beternak maling sumber daya mineral, dan menjadi antek oligarki lokal maupun antek oligarki asing. Inilah sumber persoalannya. Prabowo tidak disukai oleh mereka. Prabowo dibenci oleh mereka karena tidak mau diajak bermain bersama lagi seperti penguasa zaman lalu. Mereka tidak suka ketika kekuasaan mereka tidak lagi mendominasi perjalanan bangsa. Inilah persoalannya. Karena kalau kita lihat kebijakan Prabowo, MBG itu pro rakyat, Komdes itu pro rakyat. Memang kita akui di dalam pelaksanaannya ada saja pejabat-pejabat kita yang brengsek, yang menggunakan kesempatan ini untuk menjadi maling. Tetapi dari idenya, gagasannya, kebijakannya, ini adalah kebijakan untuk rakyat. Nah, ini yang tidak disukai oleh para kaum oligarki. Mereka ingin terus menjadi begal APBN, menjadi maling sumber daya mineral, dan menjadikan oligarki berkuasa atas kita. Inilah mereka akhirnya melakukan kolusi antara mantan penguasa lalu dengan kaum oligarki untuk segera mengakhiri kekuasaan Prabowo. Mengapa mereka nekat untuk itu? Karena mereka sekarang punya pion yang secara konstitusi akan menggantikan Prabowo kalau Prabowo menjadi perpan. Jadi harus paham di sini di mana letak perjuangan kalian, di mana letak posisi politik kalian. Mau berpihak kepada kebijakan yang pro rakyat atau berpihak kepada para oligarki dan begal APBN maling sumber daya mineral masa lalu. Saya ingin tahu di mana patriotisme nasionalisme kalian terhadap bangsa ini. Jangan kalian merasa benar ketika teriak-teriak melawan penguasa, padahal kalian diperalat ditunggangi oleh kepentingan oleh oligarki. Pakai otak semua. Kami buruh tani dan pedagang pasar tradisional senantiasa mendukung Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto, untuk terus berjuang membela negara kesatuan Republik Indonesia. Prabowo Presiden! Prabowo Presiden! Prabowo Presiden! Presiden! Prabowo Presiden! Prabowo! Kita menggunakan nasi bolu. Tapi kami juga dihargai di sini. Kami sebenarnya jangan ganggu. Kehidupan kita di jalan, Pak. Kita dituai, Pak. Siapa lu meninggal tidak bubar, minta maaf. Siapa lu meninggal? Terjadi perseteruan antara kubu mahasiswa dan kubu ojek online. Kami bermohon kepada masyarakat Sulawesi Selatan. Kami akan menarik bangsa kami. Tapi kami sampaikan sekali lagi, jangan menjadi keras kami. Kami sudah berbicara cabang Goraya hari ini. Saya selaku Jenderal Waparaya dari cabang Goraya. Ya, jadi Oh gitu di video gambar dan sampai bertemu di video saya selanjutnya. Boy.